Hai Pediers, coklat yang biasanya kita makan itu rasanya manis dan teksturnya lembut. Tapi tahu nggak kalian, coklat tuh berasal dari pohon kakao. Biji dari pohon ini akan diolah dan dijadikan coklat yang sering kita makan. Berasal dari Amerika Selatan, dulu dianggap tanaman berharga sama kayak emas oleh peradaban Maya dan Aztec. Sampai akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Tapi nih iPDR, sebelum jadi coklat enak yang kita kenal, rasa asli biji kakao itu sebenarnya gimana sih? Mending kita tanya langsung yuk sama pengelolanya. Nah, ini banyak orang penasaran apakah benar? Karena kan orang taunya coklat itu manis, Pak. Aslinya coklat manis atau tidak? Kita tanya langsung sama bapaknya nih. Ya aslinya pahit. Pahit kan ya? Pahit, nah, ya. Berarti yang manis itu udah dicampur sama gula dan sebagainya. Udah difermentasi ke. Oke. Nah, makanya proses pengolahan kakao itu penting banget supaya rasanya bisa berubah jadi lebih enak dan disukai banyak orang, dan juga di Sumedang punya potensi besar buat itu. Dulunya itu kan Sumedang itu kan dataran tinggi, dingin ya. Kalau ini kalau nggak salah itu MDPL-nya itu di bawah 580 kalau nggak salah itu MDPL-nya gitu kan. Baru dia akan cocok untuk bertumbuh. Ya, cocok. Kebanyakan orang kenal Sumedang dengan tahu, padahal di sini juga jadi tempat tumbuhnya kakao yang berkualitas loh. Lokasinya pas dan iklimnya mendukung buat perkebunan kakao. Coba Pak, kita sambil cari ya. Yuk, sambil kita cicipin gimana sih rasa aslinya. Ya. Udah kelihatan nih buah kakao yang matang, warna kuning, jadi tanda kalau buahnya siap dipanen. Tapi sebenarnya dalam satu pohon bisa ngeluarin berapa banyak sih kalau lagi musimnya? Bisa hasilin berapa ton biji kakao, Pak? Untuk satu pohon. Kalau lagi musim-musimnya gitu. Paling satu pohon itu kan tergantung besar kakaonya, buahnya gitu. Kalau perhitungannya, kalau 1 kilo itu 30 kakao. Oh, satu pohon 30 kakao Ya, sekali produksi. Jadi bayangin aja, kalau lagi musim panen, satu pohon bisa ngeluarin sampai puluhan buah kakao. Dan itu jadi sumber ekonomi buat petani di sini. Wah, ini namanya cuan banget ya. Ini kalau saya di Papua, bukannya nggak pakai parang, tapi begini. Coba. Tuh, kalau di Papua begitu. Kalau di sini pakai tuh buahnya. Jadi iPDR sebenarnya yang diolah itu bukan daging buahnya ya, tapi justru biji dari buah kakao. Cara pengolahannya pun agak mirip sama kopi. Step pertama tetap harus difermentasi dulu supaya rasanya keluar sebelum menjadi coklat yang kita kenal di pasaran. iPDers, Anda penyuka kuliner? Pasti udah akrab dong dengan namanya tahu Sumedang. Itu udah biasa, tapi ini ada yang luar biasa. Tahu Omega dari Sumedang juga. Penasaran kan? Sesuai dengan namanya, tahu ini syarat dengan kandungan gizi. Setelah melalui proses riset dan uji hasil lab, kandungan omega dalam tahu ini 17 kali lebih banyak dibandingkan yang terdapat dalam daging ikan salmon loh. Penasaran kan kayak apa cara pembuatannya? Nah, untuk proses sendiri setelah misahin ampas sama sari kedelainya, kemudian kita pakai mesin ini digabung ya antara penggilingan sama perebusan. Nah, dan kita memakai sistem perebusan uap. Di steam? Ya, kayak steam gitu. Supaya apa? Suhunya terkontrol. Jadi dalam batasan tertentu si kandungan nutrisi protein, omega lebih dari 110 derajat itu bisa hancur. Nah, yang tadi bilang sacaichi itu apa? Nanti sacaichi itu setelah fermentasi sama digiling. Kacang sacaichi itu sendiri kalau boleh tahu, boleh lihat. Nah, ini ada. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Seperti ini ya. Ya. Dan ini harus dilakukan dulu fermentasi. Jadi dipakai ragi? Pakai mikroba ya. Pakai mikroba. Ada mikroba tertentu yang kita pakai untuk menghilangkan kandungan rasa pengar dan getah yang ada di sini. Oh, fermentasinya itu berapa lama, Pak? 24 jam. Lama juga ya. Jadi nih, kalau kalian penasaran,
Nih, seperti ini kacang sacaici yang katanya asli dari Amazon. Ya. Tapi sudah bisa dikembangbiakan di sini. Satu kotak berisi 80 tahu. Kalau satu tahunya dihargai Rp1.500, maka total keuntungan yang diperoleh mencapai Rp120.000. Bayangkan kalau dalam sehari terjual sekitar 100 atau bahkan ratusan tahu omeganya. Dan Mas boleh coba yang apa? Yang ini nih. Silakan bisa dicip. Ini aman. Maksudnya? Udah enak. Kalau mau dicoba mentahnya. Hah? Enggak di... Saya coba ya. Terasa susunya. Silakan kalau mau dicoba. Telan dulu dong. Saya belum lihat Bapak telan. Serius nih Pak? Aman ya? Nikmat Pak. Ya udah kita coba bismillah. Rasa yang pernah ada. Enak loh. Pasti tawar karena nggak ada campuran apapun. Tapi nggak ada kecutnya karena kita nggak pakai cuka kan? Iya. Pakai nigarin itu. Jadi nggak ada kecut di tahunya itu. Dan ini pakai susu, jadi kerasa aroma susunya, rasanya kan kedelainya kayak kedelai premium gitu. Iya betul, karena dari kacang sacaici ini. Yang belum digoreng aja udah enak, apalagi yang udah digoreng pastinya lebih nikmat dong iPadiers. Cocok nih buat kita yang lagi pengen buka puasa. Selain kaya akan kandungan gizi, harganya juga masih sangat terjangkau. Oke, apa aja nih? Boleh Pak, silakan. Oke. Bantu. Siap. Dia gimanain? Ini pakai tepung? Kasih tepung mokaf. Tepung mokaf? Namanya tepung mokaf ini. Oh, beda sama tepung biasa ya? Ya jadi apa, rendah apa itu namanya? Rendah lemak. Rendah lemak, lebih sehat gitu ya. Sehat. Nah, udah mulai crispy, kita angkat ya. Silakan, silakan diangkat. Diangkat. Rawitnya jangan ketinggalan, penting nih. Udah cukup kita matiin ya? Cukup. Terakhir saya punya pertanyaan. Mudah-mudahan dikasih bocoran. Tadi kan udah nggak dikasih resep ya. Oke. Omset per bulan berapa? Sekarang baru sekitar 30 juta. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru aja udah segitu. Belum kalau ntar abis ini langsung boom.